saya ingin ucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya untuk hadir di acara halal bihalal PBNU, dan juga tidak hanya undangan tapi undangan yang diakui sebagai keluarga daripada saudara. Memang saya merasa dekat dengan NU dari sejak muda, karena orang kalau bertanya kenapa seorang prajurit atau seorang tentara itu dekat sama kiai, sebenarnya itu sangat-sangat sederhana. Karena seorang prajurit itu dari muda sering dikirim ke daerah berbahaya menghadapi maut. Jadi kalau orang menghadapi maut itu yang dicari kiai. Jadi tidak usah aneh kenapa saya merasa dekat sama NU. Kebetulan ya di sekitar waktu saya bertugas di Jawa Barat, memang kiai-kiainya banyak yang NU. Jadi di situ secara alamiah, dan ini saya kira berlaku ya Pak Panglima dan Pak Kapolri, kita di profesinya selalu menghadapi bahaya, tiap hari menghadapi bahaya. Makanya tidak aneh kalau polisi dan tentara itu selalu yang dicari kiai. Yang Kristen pasti yang dicari pendeta dan pastor. Karena kita tidak tahu, mungkin ini saat-saat terakhir kita di dunia ini, kan begitu ya. Makanya kita, tapi yang nggak begitu bagus, begitu kita pulang tugas selamat, nah kadang-kadang yang dikunjungi bukan kiai dulu. Jadi inilah fenomena. Kalau menghadapi saat kritis yang dicari NU, ya kiai-kiai dicari. Tapi saya minta maaf, saya tidak akan lupa. Jadi saya masih utang. Saya ingat utang itu nggak bisa dilupa. Saya masih utang tidak datang ke beberapa pesantren-pesantren penting yang kemarin banyak merestui perjuangan kami. Saudara-saudara sekalian, terima kasih, dan dalam suasana halal bihalal saya pun atas nama pribadi juga atas nama wakil saya, kami mohon maaf lahir dan batin atas mungkin kekurangan kami, kesalahan kami, salah tutur dalam berkata, bertindak dalam saat-saat yang lalu. Kami mohon maaf, dan kami sangat-sangat berterima kasih atas tadi pernyataan komitmen bahwa NU, keluarga besar NU akan mengawal dan mendukung pemerintah yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, berkali-kali saya mengatakan bahwa saya maju kemarin itu meminta mandat dari rakyat sebagai rasa tanggung jawab saya, rasa kesadaran saya sebagai warga negara, bahwa saya merasa dapat berkontribusi untuk memberi solusi-solusi terhadap tuntutan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan rakyat kita. Saya bergabung dengan Pak Jokowi, walaupun kita telah berseberangan, berkompetisi dengan tajam selama 2 kali pemilihan umum. Begitu beliau mengajak saya kira saya berpikirnya itu mungkin hanya setengah jam, dan saya mengatakan saya gabung. Saudara-saudara, saya bergabung dengan penuh kesadaran bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang tidak
semakin mudah dan tidak semakin sederhana. Dengan ajakan Pak Jokowi untuk bergabung, dengan saya masuk ke pemerintahan, dengan saya ikut dari dekat pembahasan-pembahasan, keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, saya berkeyakinan bahwa memang tugas pemerintah, tugas penerima kepercayaan rakyat benar-benar sungguh-sungguh harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena kita butuh kontinuitas, kita butuh komitmen keberlanjutan, hal-hal yang baik, investasi uang rakyat yang sudah demikian besar harus diamankan. Apakah semuanya sudah bagus? Tentunya tidak. Apakah perlu perbaikan? Tentunya perlu. Apakah kita perlu untuk berinisiatif, berinovasi, mencari solusi-solusi yang lebih cepat dirasakan oleh rakyat? Tentu itu harus kita lakukan.